Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Bayu Mardika dari jurusan Ekonomi Syariah kelas H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Nah, ini merupakan kegiatan dan dokumentasi saya selama menjalankan praktik pengalaman lapangan di Karya Tuna Wonoanti. PPL kali ini dilakukan di daerah masing-masing karena untuk meminimalisir penularan virus COVID-19. Karya Tuna sendiri merupakan sebuah home industry yang bergerak di bidang pengasapan hasil laut, khususnya ikan. Terdapat banyak jenis ikan yang bisa dikelola Karya Tuna, namun pada umumnya yang paling sering diolah adalah jenis ikan tongkol, tuna, tenggiri, dan juga marlin atau layaran. Ikan tongkol dan tuna memiliki ciri yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada sirip. Kalau ikan tuna memiliki sirip yang berwarna kuning, sedangkan ikan tenggiri memiliki ciri tubuh yang panjang dan berwarna perak atau kehitam putihan, atau bisa dilihat dalam video ini. Untuk ikan marlin populer karena memiliki tenaga yang kuat. Ciri umumnya memiliki moncong yang panjang seperti pedang. Jenis ikan marlin yang paling sering ditangkap nelayan adalah ikan marlin biru. Selanjutnya ada beberapa perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Di antaranya ada bambu jenis ori yang akan digunakan sebagai sabit ikan. Ukuran panjangnya bermacam-macam. Yang digunakan untuk sabit daging sekitar 27 cm dan yang untuk digunakan sabit tulang dan kulit sekitar 24 cm. Ada juga daun jati yang digunakan untuk membungkus ikan asap. Penggunaan daun jati sebagai pembungkus dengan tujuan menjaga kualitas ikan dan meminimalisir sampah kantong plastik. Selain itu, teripung ikan dan box plastik sebagai wadah penyimpanan ikan. Ikan akan diawetkan di sini dengan cara pengawetan yang alami menggunakan es batu. Ikan akan bertahan lebih lama dengan suhu yang rendah. Selain itu ada juga tali dari bambu. Memanfaatkan sisa kerajinan capil yang sudah tidak dipakai. Proses produksi Karya Tuna dibantu beberapa karyawan dalam pengerjaannya. Setelah semua persiapan siap, yang pertama dilakukan adalah membuat sabit. Di sini saya belajar membuat sabit mulai dari memotong bambu sesuai dengan ukuran yang diinginkan hingga membuat sabit sendiri supaya mengerti bagaimana ukuran panjang dan tipisnya. Kemudian pembuatan arang. Menggunakan kayu yang sudah dipotong kecil-kecil. Kayunya juga memanfaatkan dari bekas kerajinan kayu yang sudah tidak bisa digunakan. Dan ini adalah tempat untuk penyimpanan sekaligus pengawetan ikan. Ikan akan bertahan lama selama disimpan dalam box berisi es batu. Proses selanjutnya mengeluarkan ikan dari dalam box penyimpanan. Terus akan langsung dicuci atau disiram dengan air bersih yang mengalir, berguna untuk menghilangkan darah atau kotoran yang menempel pada ikan. Kemudian mengeluarkan isi jeruan ikan. Untuk kotoran yang tidak terpakai nantinya akan diambil orang yang akan dijadikan pakan ternak. Sedangkan jeruan yang bisa diolah akan langsung direbus beberapa menit, lalu dibungkus setelah dingin dan siap untuk dijual.
Setiap bungkusnya memiliki harga jual yang bervariasi tergantung berat dan ukurannya. Untuk ikan yang berukuran besar seperti ikan marlin, harus dihilangkan sisiknya terlebih dahulu, karena sisik ikan marlin tajam bila terkena tangan. Bentuknya lancip-lancip akan sangat berbahaya jika tidak dihilangkan. Cara membersihkan sisik ikan marlin dengan cara disesek menggunakan pisau besar seperti yang tampak pada video ini. Penyesetan dilakukan dengan sangat hati-hati. Yang selanjutnya memisahkan ikan antara daging dan tulang sesuai dengan bagian-bagiannya dan harus sesuai dengan urat-urat ikan, seperti yang dilakukan oleh Mbah Mukijo, di mana mencari bagian urat ikan di bagian tengah, kemudian dipotong dengan hati-hati supaya tidak merusak tekstur dari ikan tersebut. Setelah daging dan tulang sudah terpisah, kemudian memotong bagian dagingnya menjadi lebih kecil disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu dilanjutkan memotong bagian kecil tersebut menjadi memanjang sesuai dengan ukuran sapit yang sudah dibuat di awal tadi. Untuk tulang yang sudah dipisahkan dan dipotong akan disapit oleh karyawan karya tuna seperti yang dilakukan ibu-ibu dalam video ini. Daging yang sudah dipotong memanjang juga langsung disapit. Di sini ada dua ukuran daging. Yang pertama adalah ukuran besar, dan yang kedua adalah ukuran lebih kecil, sesuai dengan permintaan konsumen. Saya di sini juga diberi kesempatan untuk belajar menyapit. Yang saya sapit adalah potongan bagian daging yang ukurannya sedang atau kecil. Cukup mudah memang, tetapi harus tetap hati-hati agar daging tidak hancur atau rusak. Hasil dari sapitan tadi akan dikumpulkan dalam wadah yang kemudian siap untuk diasap. Untuk proses pengasapan, yang pertama adalah memasukkan kayu yang sudah menjadi arang tadi ke tempat pengasapan atau besi panjang. Kemudian bisa langsung dilakukan pengasapan. Seperti inilah bentuk proses pengasapan daging, tulang, dan kulit ikan yang dilakukan oleh karyawan karya tuna. Ikan yang sudah matang dan siap jual akan langsung ditampung dalam teripung ikan
yang kemudian akan langsung dipilih dan dibungkus oleh reseller yang akan menjual kembali ikan asap tersebut. Reseller di sini biasanya menjual kembali ikan asap ke warung-warung maupun ke kantor-kantor. Penjualan ikan asap karya tuna selain melalui reseller juga dijual di pasar Subuh Ganusari dan juga melayani penjualan di tempat. Dan yang terakhir ini adalah foto saya bersama pemilik karya tuna, Bapak Mukijo, atau lebih akrabnya dipanggil Mbah Mukijo. Baik, terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Bila ada kurang lebihnya ataupun salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.